Di tengah hiruk-pikuk Lamongan yang kini makin modern, berdiri sebuah bangunan tua yang seolah melawan waktu, menjulang tinggi di kawasan alun-alun Lamongan. Menara ini dikenal dengan nama Toren, sebuah menara air peninggalan Belanda yang telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah kota ini. Banyak orang melintas begitu saja, tanpa sadar bahwa bangunan ini bukan sekedar besi tua yang usang. Di balik strukturnya yang kokoh dan berkarat, Toren menyimpan cerita masa kolonial ketika bangsa asing mengatur kehidupan masyarakat dari balik kekuasaan dan infrastruktur yang mereka bangun. Menara air ini dibangun pada masa pendudukan Belanda, sekitar awal abad ke-20. Saat itu kebutuhan akan air bersih sangat penting, terutama bagi pejabat dan pegawai Belanda yang tinggal di sekitar alun-alun. Untuk itu, mereka membangun sistem penyediaan air yang terpusat dan efisien, dan disitulah Toren memainkan perannya. Dengan konstruksi logam yang kokoh dan tangki besar di atasnya, Toren berfungsi sebagai tempat penyimpanan air yang dipompa dari sumber bawah tanah. Air tersebut kemudian didistribusikan menggunakan sistem gravitasi ke berbagai bangunan di sekitarnya, mulai dari kantor pemerintah, rumah dinas, hingga fasilitas umum yang dibangun oleh kolonial Belanda. Tapi menara ini bukan hanya soal fungsi. Secara arsitektural, Toren mencerminkan karakter khas bangunan Belanda, kuat, sederhana, tapi elegan. Rangka-rangkanya dirancang agar tahan terhadap cuaca tropis, dan struktur vertikalnya yang menjulang memberi kesan dominasi. Ia dibangun bukan hanya sekedar untuk kebutuhan, tapi juga untuk menunjukkan kekuasaan bahwa mereka mampu mengendalikan sumber air, bahkan air sekalipun. Dari atas menara ini, dulunya para teknisi Belanda bisa memantau alun-alun dan sekitarnya. Sebuah posisi strategis yang secara simbolik juga memperlihatkan siapa yang berada di atas. Dalam sistem kolonial, bahkan bangunan pun punya makna politis. Namun, bagi masyarakat pribumi, Toren bukan tempat yang bisa diakses dengan bebas. Air bersih yang dialirkan dari menara ini lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan kolonial. Sementara warga lokal harus tetap mengandalkan sumber-sumber tradisional atau sumber alami lainnya. Ini menjadi cermin ketimpangan pada saat masa itu, sebuah kesenjangan yang tak hanya sosial dan ekonomi, tapi juga menyentuh hal berdasar seperti akses terhadap air. Kini Toren tidak lagi digunakan untuk menguplai air, tangkinya kosong, pipa-pipanya sudah tak aktif, dan di beberapa bagiannya mulai mengelupas dimakan usia. Tapi kehadirannya masih kuat menantang zaman dan mengingat kita akan satu babak sejarah yang tak boleh dilupakan. Pemerintah daerah dan komunitas pelestari sejarah telah mulai memberi perhatian pada Toren ini. Ada rencana untuk menjadikannya situs cagar budaya sekaligus simbol edukatif agar generasi muda tidak kehilangan jejak sejarah di kotanya sendiri. Bahkan beberapa pelajar dan peneliti sejarah sering datang untuk mengamati, memotret, dan menelusuri asal-usul bangunan ini lebih dalam. Toren adalah satu dari sedikit peninggalan kolonial yang masih berdiri di Lamongan dengan bentuk yang hampir utuh. Ia menjadi pengingat fisik bahwa sejarah itu nyata, bukan hanya cerita dalam buku pelajaran, tapi sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, dan pelajari langsung dari lingkungan kita. Dan di balik struktur logamnya yang dingin, Toren sesungguhnya menyimpan kehangatan memori kolektif sebuah kota yang terus berkembang, tapi tidak melupakan akarnya. Sebagai warga Lamongan atau siapapun yang menyintai sejarah, kita punya tanggung jawab untuk menjaga warisan ini. Bukan karena kita memuliakan masa penjajahan, tapi karena kita ingin belajar darinya. Dari Toren, kita tahu bahwa kekuasaan pernah berdiri di sini. Tapi kita juga tahu bahwa zaman telah berubah. Kini bangunan itu bukan milik mereka, melainkan milik kita sebagai
bagian dari warisan budaya bangsa. Jadi saat kamu berada di alun-alun Lamongan, coba arahkan pandanganmu ke atas. Lihatlah toren yang masih berdiri dengan gagah.